Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kevin David Lee dan di sini saya akan menjelaskan tentang topik yang berjudul retail tradisional di tengah modernisasi. Jadi ada 6 topik pembicaraan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada definisi dari bisnis retail itu sendiri. Yang kedua ada pengertian dari retail tradisional. Yang ketiga ada retail tradisional di Indonesia. Yang keempat adalah masalah retail tradisional di Indonesia. Yang kelima, alasan mengapa retail tradisional di Indonesia ini selalu diminati oleh rakyat. Dan terakhir adalah peningkatan retail tradisional agar bisa bertahan di era sekarang. Kita semua tahu bahwa retail ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan ekonomi kita. Kayak misalnya mall, pasar, minimarket, dan warung itu adalah bagian dari retail. Tetapi sebenarnya apa sih retail itu kalau kita jabarkan ke dalam kata-kata? Nah, menurut Rozaniwati dan Tata Purwata pada tahun 2010, bisnis retail adalah semua aktivitas yang terlibat dalam penjualan ataupun pembelian suatu barang, jasa, ataupun keduanya, baik dalam jumlah yang kecil ataupun satu persatu secara langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan konsumsi pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga, dan bukan keperluan bisnis ataupun keperluan untuk menjual lagi. Jadi secara singkat, bisnis retail ini adalah bisnis yang menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir. Ada dua jenis retail, yaitu modern dan tradisional. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah retail tradisional. Menurut Si Hombing dan kawan-kawan, retail tradisional merupakan salah satu jenis retail yang beroperasi di sektor informal dengan beberapa karakteristik, antara lain memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan modal yang kecil sehingga tidak mampu memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal. Perekonomian Indonesia diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah oleh Bank Dunia ataupun juga World Bank. Nah, jika kita melihat dari definisi retail tradisional menurut Si Hombing dan kawan-kawan, tidak heran jika Indonesia memiliki begitu banyak retail tradisional. Nah, menurut artikel berita yang dimuat di www.liputan6.com, sektor retail memberikan kontribusi sebesar 15,24% terhadap PDB dan menyerap 22,4 juta tenaga kerja dari sektor non-pertanian. Selain itu, sebaran toko retail di Indonesia pada tahun 2017 juga masih didominasi oleh retail tradisional, yaitu sebesar 82,3%. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan retail tradisional di Indonesia. Jika kita melihat kepada artikel penelitian yang dilakukan oleh Si Hombing dan kawan-kawan, terdapat definisi sektor informal menurut James Bremen yang berbunyi, sektor informal adalah sektor ekonomi yang bercirikan tidak terorganisir, tidak terdaftar, dan tidak dilindungi secara undang-undang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pihak berwenang seperti pemerintah tidak dapat mencampuri kegiatan ekonomi dari pedagang-pedagang retail tradisional ini. Nah, ini juga bisa jadi masalah karena secara perspektif hukum, pedagang-pedagang ini bisa masuk ke dalam kategori ilegal. Tidak hanya masalah itu, tetapi pedagang retail tradisional mengalami banyak sekali permasalahan-permasalahan. Seperti yang pertama, pedagang retail tradisional ini tidak memiliki akses ke sumber barang dengan harga yang sama. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan harga yang berbeda dengan retail modern. Kok bisa terjadi? Nah, retail modern seperti Hypermart, Giant, dan lain-lain, mereka itu bisa membeli barang langsung ke perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ketika mereka membeli suatu barang dengan jumlah yang sangat banyak, otomatis akan dikenakan diskon atau pengurangan harga. Sedangkan pedagang-pedagang retail tradisional ini tidak bisa mendapatkan akses itu dikarenakan masalah yang kedua, yaitu mereka tidak bisa ataupun tidak dapat akses ke dalam modal dengan jumlah yang besar.
Pengecer tradisional seperti di pasar ataupun di warung itu tidak memiliki akses permodalan. Sebuah artikel penelitian oleh Sujarwo yang berjudul Akses UMKM pada Kredit Bank melaporkan bahwa dari sisi permintaan, UMKM memiliki karakteristik yang cukup unik. Nah, pada umumnya ini UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang transparan yang menyebabkan kreditur, dalam hal ini bank, mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang keuangan dan kondisi bisnis dari UMKM tersebut. Jika melihat pengertian retail tradisional menurut si Hombing dan kawan-kawan, mereka menyatakan bahwa retail tradisional memiliki modal yang kecil. Artinya, retail tradisional ini diklasifikasikan sebagai UMKM. Hal ini pun menyebabkan mereka tidak dapat membeli barang dalam jumlah yang cukup banyak. Alasan ketiga adalah tampilan dan tata letak dari retail tradisional itu sendiri, khususnya pasar tradisional itu cukup semrawut. Kalau misalnya kita pergi ke pasar Minggu, pasar Panorama, ataupun mungkin Barukoto, kita menemukan tata letak pasar yang tidak tertata. Ini juga bisa menjadi masalah karena coba deh bayangin kalau kita lagi makan Indomie, terus di depan kita ada section daging ataupun ikan. Itu kan baunya itu kan cukup menyengat kan, dan itu bisa menimbulkan selera dari orang yang sedang makan itu menjadi turun. Tapi kok bisa sih orang-orang masih pergi ke retail tradisional kayak misalnya pasar ataupun warung? Nah, itu akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairuman dan Hanafiah dalam penelitian mereka yang berjudul Perbandingan Kualitas Produk Sayur dan Buah pada Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Serang dalam penerapan strategi pemasaran, mereka menyatakan bahwa masyarakat cenderung memilih untuk berbelanja di retail tradisional dibandingkan retail modern dikarenakan yang pertama adanya sistem tawar-menawar, yang kedua adanya sistem barter, terus barang yang diperjualbelikan itu biasanya langsung dari petaninya, yang keempat bisa buka lebih awal daripada retail modern, yang kelima adanya pertukaran informasi antara satu dan lainnya, yaitu antara penjual dan pembeli ataupun penjual dengan penjual ataupun pembeli dengan pembeli. Menurut penelitian mereka, apabila di pasar modern itu tidak adanya sistem tawar-menawar karena harga yang ditetapkan itu biasanya sesuai dengan harga yang tertera di dalam barcode ataupun label, dan apabila di pasar tradisional, masyarakat cenderung berinteraksi secara langsung dengan penjual. Sedangkan di pasar modern, masyarakat apabila ingin mengetahui harga dari suatu barang yang ingin dibelinya, mereka hanya bisa melihat di barcode-nya ataupun di label yang tercantum. Di slide terakhir, kita akan membahas tentang peningkatan yang bisa dilakukan oleh retail tradisional agar bisa bertahan di era modern. Berdasarkan persepsi pedagang maupun persepsi konsumen mengenai faktor yang menyebabkan konsumen untuk memutuskan belanja di pasar tradisional bukan karena pengaruh iklan ataupun untuk rekreasi, tapi karena lokasi yang strategis yang cukup dekat dan harganya yang cukup murah, yaitu bisa ditawar-tawar. Walaupun konsumen masih mengeluhkan tentang kondisi fisik pasar yang kurang representatif. Oleh karena itu, untuk menjadikan konsumen lebih menyukai berbelanja di pasar tradisional, ada beberapa masukan dari konsumen menurut penelitian dari Nurholis dan kawan-kawan ini, yaitu yang pertama, memperbaiki kondisi fisik bangunan pasar tradisional yang bagus, rapih, bersih, indah, nyaman, dan terang. Yang kedua, menyediakan fasilitas pembayaran yang praktis seperti menggunakan ATM ataupun bisa lewat debit card. Terus yang ketiga, menyediakan halaman parkir yang luas. Yang keempat atau yang terakhir adalah faktor keamanan pasar yang bisa dijamin oleh pedagang retail tradisional. Sebenarnya masukan-masukan yang ada di dalam penelitian Nurholis dan kawan-kawan tersebut bisa direalisasikan dengan baik asalkan manajemennya pun juga baik, seperti video yang akan saya tunjukkan berikut ini. Pasar tradisional atau pasar rakyat biasanya tidak
bisa membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja. Akan tetapi di Banyumas, Jawa Tengah, sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Dan atas pencapaian ini, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional dengan manajemen terbaik di Indonesia. Berikut liputannya. Novia Rusanti biasa berbelanja di Pasar Manis Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, Novi merasakan berbelanja di Pasar Manis sangat nyaman karena mudah untuk mencari barang yang akan dibelinya. Di rumah misalnya kita mau cari misalnya sayuran gitu kan, kita ke tempat langsung ini kompleks sayuran gitu, ikan ya di kompleks ikan semua gitu, jadi kita gampang. Umi Zufar juga merasakan kenyamanan berbelanja di Pasar Manis. Selain lantainya kering dan bersih, juga dilengkapi dengan fasilitas seperti di pasar modern. Kebersihannya lumayan bersih, nyaman, terus ada trolinya. Kalau kita belanja banyak kan enak kayak di supermarket gitu. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, para pedagang di Pasar Manis Purwokerto ini memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di sekitar lapak dagangannya. Selain itu juga menata barang dagangan dengan rapi dan menjaga kualitas barang dagangan. Ya kita harus menjaga kebersihan, ketertiban gitu. Terus dagangan kita harus tata yang rapi, biar pembeli itu senang ke Pasar Manis. Kondisi Pasar Manis yang nyaman untuk berbelanja tercipta karena manajemen pengelolaan pasar dilakukan dengan baik. Dimulai dari lokasi pasar yang berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau. Lokasi parkir yang nyaman, bebas dari pedagang kaki lima, desain bangunan pasar yang terang, lantai bersih, dan adanya zonasi pedagang sesuai dengan barang yang dijual, serta papan informasi tentang zonasi barang dagangan. Selain itu, Pasar Manis juga dilengkapi dengan fasilitas modern, di antaranya keranjang yang bisa digunakan pembeli untuk berbelanja, informasi harga komoditas yang ditampilkan secara digital, serta pembayaran atau transaksi dengan menggunakan uang elektronik. Selama 24 jam, kondisi Pasar Manis juga dipantau kamera CCTV. Masuk pasar nyaman. Di situ ada kebersihan yang terjamin. Kemudian zonasinya jelas. Ada sayur tersendiri, ada daging tersendiri, buah tersendiri, sembako tersendiri. Kemudian juga di situ terang. Jadi tidak istilah masuk dalam kegelapan, tapi sudah jelas, cahaya masuk sudah jelas. Berkat pengelolaan pasar yang baik, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan kepada pengelola Pasar Manis sebagai pasar dengan manajemen terbaik di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional biasanya identik dengan kumuh, becek, bau. Tetapi di Pasar Manis Purwokerto ini suasananya berbeda. Di pasar tradisional ini suasananya sangat modern, sangat bersih, sangat nyaman, dan memilih berbagai macam dagangan sangat mudah. Dan di situ juga dilengkapi dengan informasi harga dan juga fasilitas seperti troli dan seterusnya. Tentunya ini menjadi percontohan bagi pasar-pasar tradisional di Indonesia agar bisa bersaing dengan pasar modern. Robi Sofwan Amin, Banyumas, Jawa Tengah. Saya rasa cukup segitu saja presentasi dari saya. Apabila teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silahkan mic-nya untuk dinyalakan ataupun menggunakan kolom chat untuk bertanya.